haleluya. Kembali lagi bersama saya Lucy Daiva di Lucy Daiva Channel. Shalom semuanya, shalom. Puji Tuhan, saya bisa berada di tempat ini. Anda lihat sendiri ya, berarti ini suasananya perkantoran dan saya lagi di kantor. Bukan perkantoran, suasana kantor ya. Saya lagi di kantor. Ada di mana saya? Saya kasih clue-nya dulu. Beliau adalah seorang pengusaha yang latar belakangnya juga seorang Islam seperti saya, yang dulunya latar belakangnya beragama Islam dari ibu dan orang tuanya. Lalu akhirnya punya kejadian cerita yang luar biasa bagaimana akhirnya beliau bisa menjadi orang percaya. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi. Tapi pernah kita ngobrol bareng-bareng ya. Cuma saya angkat aja pribadinya langsung bersama istrinya. Jadi beliau bersama istrinya sama-sama murtadin. Nah kalau istrinya sudah dewasa karena akhirnya setelah menikah istrinya juga terima Yesus dan bersama-sama sekarang satu perahu. Nah yang dahsyatnya beliau ini adalah seorang pengusaha ya, pengusaha yang takut Tuhan dan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi di satu sisi beliau sebagai pengusaha, di satu sisi lain beliau juga sebagai pelayan Tuhan. Kenapa? Karena saking dia cintanya sama Tuhan, beliau ini sekolah teologi, suami istri sekolah teologi, dan akhirnya sekarang menjalankan tugas secara dunia beliau sebagai seorang pengusaha, tapi secara iman dan roh beliau juga melayani. Melayani di mana? Ya bukan berarti pelayanan itu harus di mimbar atau gimana. Kerinduannya untuk melayani Tuhan begitu besar. Dan kita akan langsung berjumpa dengan sahabat kita, saudara kita yang terkasih. Ini dia Pak Sugeng. Salam saudaraku terkasih, ini dia Bapak Sugeng Andreas dan Ibu Sugeng Andreas. Tapi Ibu juga punya nama, Ibu. Ya. Ibu siapa, Bu? Eko Ningwati nama saya. Eko Ningwati. Eko Ningwati. Iya, mungkin kalau iya, lebih ke perumpanan Ibu Ning. Iya, ya. iya. Nah, ini dia yang tadi saya ceritakan bagaimana prolognya, siapakah beliau. Beliau ini sekarang pengusaha, tapi saya mau tidak ambil alih ke situ dulu, lebih tepatnya ke kita pernah ngobrol-ngobrol ya, Pak, di gerejanya Pak Sabto waktu itu, tapi kan tidak fokus kepada Bapak dan Ibu karena kita bicara tentang kebaikan Tuhan. Dulu ini Bapak kan sama seperti saya posisinya sebagai seorang Islam ya, sebagai penganut agama Islam. Terus akhirnya bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan, tapi mungkin lebih relaynya bagaimana kehidupan Bapak dulu masa kecil waktu sama-sama nih kita nih ya, pasti juga besarnya di mana, lahirnya di mana gitu lah Pak Sugeng. Sebelum ke Ibu, karena ini pakai relay yang lain lagi. Silakan Bu, Pak. Ya, salam buat semuanya. Lahir saya memang Lampung, tapi keturunan Jawa. Darah. Ya, orang-orang tua saya, kakek nenek saya orang Jawa Timur. Saya mengenal Tuhan itu di bawah ibu saya. Jadi ajaran dari kakek nenek itu ya pasti ngaji, samproan. Kalau zaman saya kecil saya itu namanya hiburan orang Islam dulu itu samproan. Samproan itu apa ya sekarang? Ya, kayak qosidahan tapi yang orang kampung. Nah seperti itu ya. Masih ingat kakak-kakak saya yang cewek ya selalu nyanyi kalau ada samproan itu acara orang lahiran, ada kesenian samproan itu ya nyanyi indung-indung kepala indung, kesidahan. Nah, ya, tapi waktu di kampung saya namanya samprohan. Pasti ada yang tahu. Nah, saya belum tahu apa-apa, hanya diajak ibu saya ke gereja. Saya umur sekitar 6 tahun. Ya, artinya cuma seneng ikut orang anak-anak yang lain di gereja menyanyi. Itu yang waktu itu yang saya ingat. Dan sampai itu kejadiannya itu di Lampung Utara. Nah, di Lampung Utara itu tetangga saya itu depannya saya masih kecil. Itu namanya Pak Kasirin. Mungkin ingat ini yang membawa ibu saya acara Natal, Pak Kasirin dari orang Jogja. Itu yang ada di Kasui, daerah Tanjung Kurung masuk. Arah ke Gincing. Nah, kakak saya ada di sana sekarang. Nah, akhirnya orang tua saya laki ini sakit, Bu, karena orang tua saya belum mengenal Tuhan.
Itu orang tua saya laki itu pemberani. Jadi tidak takut dengan siapapun. Waktu itu pokoknya punya mengandalkan kekuatan lah ya. Baik. Mengandalkan kekuatannya dan dengan siapapun tidak takut. Akhirnya ingat saya orang tua saya laki ini mengalami sakit kayak kerasukan setan. Oke. Ya, ini orang tua saya laki-laki waktu itu sakit kerasukan setan, ketemplean kalau bahasa dulu. Mm-mm. Ya, dimasukin apa itu pocong. Karena di belakang rumah saya itu kepala sungai, ndas-ndasan rowo bahasa Jawanya. Mm-mm. Nah, dari situlah orang tua saya itu ngamuk. Ya, ya boleh maaf saya bilang kayak orang gila. Nggak ada yang berani mendekatin. Mendekati. Ya, karena kalau mendekatin orang tua saya waktu sakit itu dilempar sama apa itu namanya batu. Ya, jadi nggak ada yang berani mendekatin. Akhirnya apa? Diundanglah kiai-kiai waktu itu, dukun-dukun berdatangan untuk menenangkan orang tua saya ini. Akhirnya apa? Orang tua saya ini ditangkap orang banyak, akhirnya semalaman dipasung. Jadi kayak disalib. Ya, pernah mengalami kayak disalib orang tua laki saya, dipasung, tangannya dipenteng di waktu itu diamben. Berarti begini. Ya, di tempat tidur. Oke. Nah, itu di luar rumah. Nah, itu semalaman tiba-tiba pagi-pagi itu sudah sadar. Ketika sudah sadar tapi beda. Masih linglung. Jadi tadinya yang cerdas, yang orangnya pemberani, yang gesit, yang begini jadi berubah total. Akhirnya ibu saya melihat orang tua saya lagi seperti itu karena ngurusin 5 anak. Saya aja masih kecil nomor 3. Saya nomor 3, saya 5 bersaudara. Nah, akhirnya ibu saya berpikir untuk pulang ke orang tuanya juga yang di Lampung. Jadi dari Lampung Utara pindah ke Lampung Tengah. Nah, disitulah saya pun belum sekolah di Lampung Utara, di Lampung Tengah pun belum sekolah karena umurnya belum bisa kan. Saya waktu kalau zaman dulu mau masuk SD harus 7 tahun. apa begini ya toh saya belum nyampe itu. Jadi belum bisa ditolak saya. Nah, akhirnya setelah saya sudah di Lampung Tengah pindah, orang tua saya pindah, ngajak pindah, semuanya pindah. Akhirnya apa? Ya, ketemulah orang tua, ya mbah saya, kakek saya ketemu. Tempatnya luar biasa. Yang saya ketemu mbah saya, kakek saya itu tempatnya kota gajah, kota babi hutan. Jadi benar-benar alas gung lewang-lewung kalau bahasa orang dulu. Nah, akhirnya orang tua saya bersama anak-anaknya sudah pindah ke Lampung Tengah. Dan disitulah ibu saya berpikir di sini ada gereja di mana ya? Lo kok bisa tahu tiba-tiba gereja? Apa yang terjadi sama ibu? Ya, orang tua saya mengingat waktu kemarin di Lampung Utara kan pernah ke gereja. Oke, kita mundur ke belakang. Ya, Bagaimana betul. ibu bisa kenal gereja? Yaitu tadi yang saya katakan diajak namanya Pak Kasirin, orang dari Jogja. Itu acara Natal. Nah, setelah ibu saya diajak acara Natal, kok ibu saya katanya mengalami damai. Nah, seperti itu. Setelah mengalami damai, ibu saya mengajak bagaimana kalau kita mau ke gereja saja. Ngomonglah sama anak-anaknya. Ya, akhirnya anak-anaknya waktu di Lampung Utara nggak lama itu memang sempat sekolah minggu, nggak lama lah. Karena setelah kejadian orang tua laki saya sakit kan langsung pindah ke Lampung Tengah. Ya, Lampung Tengah. Ya, singkat cerita, yang tadi saya singgung, ibu saya sampai di Lampung Tengah. Ibu saya punya pikiran di sini di mana ada gereja. Saya juga kan berpikir masih kecil, ibu saya bingung di mana di tengah alas seperti ini ada gereja. Apa yang dilakukan ibu saya? Ibu saya ngajak temennya, temen ya pokoknya temen atau saudaranya lah waktu itu, pergi ke warung. Nah, warungnya itu ya, jangan dibunyi-bunyi. Ya, warungnya itu jauhnya kurang lebih 2 kilo lah.
melewatin jalan setapak lah waktu itu kan. Nah, akhirnya ibu saya berjalan terus sama saudaranya kalau nggak salah ya sama temennya ke warung itu. Setelah di tengah kebun singkong, ada kebun kelapa, ada kelapa tanaman kelapa masih masih belum berbuah lah pada waktu itu kelapanya. Kok ibu saya itu menengok dua rumah yang jaraknya jauh-jauh itu kok di dalam rumah itu ibu saya melihat gambar Tuhan Yesus. Nah, disitulah akhirnya ibu saya memberanikan diri untuk datang ke tempat rumah itu. Baik. Nah, akhirnya ibu saya berkenalan, mertamu lah. Akhirnya ditanya, Pak ini gereja. Ternyata yang di situ itu orang Cina. Cina Lampung tapi mau hidup di hutan. Ya, apa? Akhirnya ibu saya tanya, ini bukan gereja Bu. Cuman saya orang Kristen. Kalau saya ke gereja jauh naik sepeda. Waktu itu orang punya motor aja udah keren. Punyanya hanya sepeda, ontel semuanya waktu itu. Nah, akhirnya nggak mungkin ibu saya sama anak-anaknya mau ke gereja yang sangat jauh. Itu bisa bisa 20 kilo masalahnya. Weh. Ya kan? Oh. Akhirnya apa? Kalau ibu mau pengen ada gereja, ibu mau rindu kebaktian kalau di sana ya namanya kebaktian, boleh Bu, nanti saya yang punya rumah nih, yang punya rumah ngomong mau ngundang pendetanya. Enggak lama. Si ini namanya Kosuhab. Kosuhab pernah ketemu saya tahun 2000 sebelum Covid ya kalau nggak salah atau sudah Covid. Itu datang ke rumah Mboe untuk tilik kalau bahasanya kangen. Masih hidup Kosuhab walaupun sudah tua. Akhirnya Kosuhab ini mengundang pendetanya di tempat dia buatlah kebaktian. ya ternyata di tempat Kosuhab ini daerah Waigambas, desa Waigambas, Ranto Jaya Udik, itu ada keluarga Kristen, dia bilang gitu. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol, ya sudah, ngumpul lah. Akhirnya diadakan ibadah kebaktian itu setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu setiap hari Sabtu pagi lah, jam 10, jam 8. Nah, akhirnya apa? Karena Pak Pendeta Yeremia, namanya Pak Pendeta Yeremia Supangat yang sudah almarhum. Itu yang gembala yang melayani pertama di sana. Karena kenapa diadakan hari Sabtu? Karena hari Minggunya Pak Yeremia ini punya gereja. Baik. Akhirnya kita sepakat hari Sabtu itu membuka kebaktian di rumahnya Kosuhab itu. Akhirnya kan nggak enak rumah untuk ibadah. Akhirnya kita sudah banyak orang. Oh, banyak akhirnya Pak. Akhirnya ibu saya bisa membawa kakak-kakak, adik-adiknya, ada tetangganya. Ntar dulu, oke, Ya. balik. Di awal pertama akhirnya kebaktian itu berarti cuma keluarga ibu, ya maksudnya keluarganya sampean, Panjenengan sama si Koko itu doang Sama ya? Koko sama Babah. Itu Koko itu punya bapak ada di sebelahnya namanya Babah. Oke, jadi keluarga besar itu dua keluarga besar ini awalnya betul, ya. Terus baru minggu kedua langsung ibu adik-adiknya diajak pada mau tuh. Mau langsung. Ketika gereja itu sudah banyak, akhirnya jemaatnya sudah mulai banyak, akhirnya Pak Yeremia itu minta pendeta dari pusat. Iya. Akhirnya dilayanilah, namanya didatangkanlah Pak Pendeta Stepanus Paiman. Stepanus Paiman ya, itu sama istrinya Lasiah, Tante Lasiah. Berkembangnya adanya Pak Pendeta Paiman ini, gereja semakin penuh, jiwa semakin penuh. Usia berapa Bapak saat itu? Berarti saya masih sekolah minggu. Jadi saya masih senang bernyanyi tepuk tangan gitu kan, nggak malu waktu itu memang walaupun diolok-olok kok ke gereja kayak mengusir burung di sawah gitu kan karena tepuk tangan. Pokoknya itu Roh Kudus bekerja melawat umatnya yang ada di sana, kebaktian malam pun walaupun sama sekali nggak ada penerangan listrik, boro-boro karena obornya itu pakai daun kelapa. Kalau kita mau kebaktian rumah tangga ke tempat-tempat lain itu pakai daun kelapa untuk penerangan di
jalan. Karena di jalan masih banyak ular, ya sering sekali menemui ular belang itu. Nah, singkat cerita lagi, sudah Pak Pendeta Paiman ini sudah mengembalakan kami, sudah besar. Ya ada trouble lah. Akhirnya Pak Paiman ini pindah ke Kalimantan. Akhirnya diteruskan sama sekarang ini penggantinya Pak Paiman ini Pak Yotam Oh, sampai berarti sekarang sekarang. akhirnya jadi gereja ya Pak di sana? Sekarang Gereja jadi apa Pak? gereja GPI, Gereja P-nya apa? Gereja Penyebaran Injil. Wow, Iya, dahsyat ya. Jadi di bawah GPI jatuhnya ya. GPI, Itu adalah gereja mula-mula di tempat sana ya Pak. Namanya di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Ya, Gimana Bu? maka Sekarang Lampung Timur. Oh, sekarang jadi jadi Lampung sekarang Timur. Lampung Timur. Jadi saya katakan Bapak Ibu, Pak Gembala, Pak Pendeta yang mendengarkan channel ini nanti ya. Jadi ada gereja di Waigambas itu perintisnya ibu saya Itu dia. dan keluarga saya. Amin. Ya, Bersama ibu saya. Suap apa? Ya, Kos siapa? Kosuhab karena Kosuhab. Kosuhab ini sudah pindah. Oh. Dia menghibahkan tanah gereja itu Oh, sampai wow. sekarang. Jadi Haleluya. ada gereja itu gara-gara ibu saya mencari gereja Iya, haleluya. dan ketemu Cerita rumah ya. itu ceritanya. Cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Bukan pakai ya. Ya, jadi saya nggak mau merebut gereja itu, tujuan saya bukan, tetapi saya hanya mengasih tahu ya. Oh, baik. Awal ceritanya ada gereja Cikal Bakal yang ada di Rantau Jaya Udik itu dari ibu saya lah yang berjuang untuk membuka gereja di Amin. Waigambas itu. Karena memang dulu ibu saya mencari tempat gereja, nemunya rumah yang ada gambarnya Tuhan Yesus. Akhirnya ibu saya lah yang berbicara, yang ngobrol-ngobrol sama Kosuhab itu. Iya, iya. Nah, itulah. Akhirnya apa, Bu? Saya percaya Tuhan Yesus. Apakah enak percaya Tuhan Yesus? Enak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, enak. Tetapi ya kita jadi bahan olok-olokan lah ya. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, nggak enak secara hidup di lingkungan. Tetapi kita tetap bertahan sampai hari ini. Baik. Itu karena saya sudah dipilih Tuhan. Kalau saya nggak dipilih Tuhan, pasti saya udah balik. Kenapa? Saya bukan orang kaya, ibu saya boro-boro orang kaya. Ibu saya 5 anak yang yang suaminya mengalami sakit setelah pulang ke Lampung Tengah. Orang tua saya laki-laki itu hanya bisa kerja bertani aja, hanya memakai cangkul. Setelah itu ya Pak. Setelah itu. Bapak, Jadi maaf saya potong. Akhirnya pada saat ibu benar-benar mencari Tuhan ya, ya, dan menemukan damai sejahtera itu, kan kondisinya Bapak bisa dibilang agak gimana ya, tidak normal ya. tidak normal. Tidak normal. Lantas apa yang dilakukan ibu dan para pendeta untuk mendoakan Bapak? Bisa mendoakan Bapak akhirnya? Akhirnya semuanya setiap hari Sabtu kan ada kebaktian di gereja sudah kan. Sebelum di gereja di rumah Kosuhab. Jadi bapak saya kan belum ikut karena belum percaya Tuhan Yesus. Nah, dalam keadaan itu pun dia berani menentang. Saya nggak mau gitu. Dia pokoknya biar anak-anakku aja dulu, gitulah intinya. Akhirnya lama-lama bapak saya mau diinjilin ibu saya terima Tuhan Yesus. Haleluya, itu Nah, ya Pak akhirnya ya. terima Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Setelah sudah dibaptis, kira-kira 2 tahun bapak saya dipanggil Tuhan. Puji Tuhan. Ketika dipanggil Tuhan saya masih kecil. Iya. Bapak saya itu mencari saya terus supaya mendekatin saya, orang tua. Iya. Jadi saya itu takut waktu itu. Akhirnya menyanyi sepanjang malam itu bapak saya nggak tahu kalau mau dipanggil Tuhan. Tapi bapak saya memuji Tuhan terus. Memuji Tuhan pagi-pagi bapak saya udah tidak ada. Nah. Maaf, kan tadi Bapak bilang waktu habis disembuhkan ya secara yang di sono ya. Tapi kan akhirnya hilang kesadaran sempurnanya dia kan. Yang tadinya jago, berani, akhirnya jadi maaf ya, jadi kayak orang sedikit idiot betul. Sedikit idiot. Tapi tadi Bapak bilang pada saat setelah mengenal Kristus dan mau dibaptis, dia mengalami sehat. Sebenarnya mengalami sehat. Gitu ya, makanya saya tadi dengar terus akhirnya malah memuji, malah mengenal anak-anaknya. Berarti ada perubahan. Ada perubahan. Setelah mengenal Kristus Setelah mengenal Kristus. Bahkan bisa dibilang kembali lagi ya, Pak. Kembali. Berarti pada saat itu emang benar dibilang tadi kesurupan ya, kemasukan itu dan semua hilang ya, Pak. Semuanya hilang. Haleluya.
Terus akhirnya Bapak, ya pastilah ya namanya Ya, seorang anak-anak di sekolah didiskriminasi ya Pak ya. ya betul. Kristus kayak Iya, gitu ya Pak betul. ya. Iya Itu yang betul. tidak enaknya mungkin ya Ya dulu ya. benar. Coba bisa ceritakan waktu Bapak dulu SD yang tadinya mereka sama-sama ngaji, Ya. gini-gini, terus tiba-tiba jadi orang Kristen, apa yang dialami Bapak Ya waktu itu? sebenarnya kalau teman-teman di kampung saya itu sebenarnya baik. Mhm. Karena walaupun, teman-teman ngaji, saya pun masih dilanggar, kalau di sana kan namanya langgar. Mhm mhm. Saya tidurnya juga dilanggar. Teman-teman saya kalau terawehan, ya pasti saya disamperin. Mhm. Ya saya menabuh itu apa, beduk. Beduk. Ya itu saya masih, Ya namanya bergaul. seorang anak-anak Ya ya, seperti kesana itu, sini heeh, ikutan ya. masih ikutan. Baik baik. Akhirnya ibu saya memenangkan kakek saya. Wah Ya, kakek saya notabene dukun Jawa, wah, oke. ya, dukun Jawa. Jadi, kepercayaan kakek saya ini sudah mendarah daging sebenarnya. Apa itu, dukun Jawa itu sudah mendarah Kejawen. daging kejawennya. Jadi sedikit-sedikit dia membuat sesaji dipersembahkan di sungai apa, di pinggir-pinggir sungai. Itu setiap malam Jumat Kliwon, Jumatnya pagi-pagi sudah mengantarkan bunga yang dikasih telur, yang dikasih apa itu minyak wangi, yaitu harus didatangkan di pinggiran sungai. Saya sering mengantarkannya. Nah, akhirnya kakek saya itu buang-buang hajat di sungai itu setelah pulang itu kayak di bagian perut bawah samping Kanan. samping kanan itu seperti disulet api. Kakek saya merasakan itu. Nah, akhirnya apa? Pulanglah kakek saya, terus pulang itu, apa yang dirasa itu semakin panas, akhirnya, seperti, apa itu namanya, seperti udun tahu enggak ya, Bu, ya? Udun apa itu ya? Bisul. Oh oke. Heeh, tadi saya Nah, pikir melepuh gitu. ya Ya kayak seperti melepuh ya? ya Heeh. seperti bisul besar, Mhm akhirnya pecah. mhm. Jadi menjadi korengan. Mhm. Korengan itu bisa diameter 10 senti. Segini ya? Iya, 10 senti ya lebih Heeh, ya, oke. 10-an senti lebih, Bu, Iya iya iya. iya, segini. Melingkar di perut. Itu Wah, sudah kelihatan dagingnya, wah. ya, membusuk, Dalam ya. waktu berapa lama? Itu bisa 1 bulan lebih lah, Oh, berbulan-bulan mulai lah dari ya, sakit heeh, itu, ya. oke. Nah, akhirnya diomongin ibu saya, "Coba percaya Tuhan Yesus, nanti didoakan." Nah itu, apa, kakek saya kan dukun tuh, dijampi-jampi sendiri, cari cara pengobatan sendiri dengan dikasih daun apalah ya kan, Wow, tetap malah penyakitnya ini semakin melebar apa yang tadi, iya ya, apa? Borok makin tadi melebar iya. borok tadi ya? Nah itu udah, waduh ini gimana kalau mau berobat, boro-boro zaman dulu ada BPJS, boro-boro mau ke rumah sakit untuk Iya biaya iya, makan betul sehari-hari aja sudah nggak bisa. betul. Ya kan, untuk membeli yang enak-enak nggak bisa. Akhirnya kakek saya puji Tuhan langsung dikasih Alkitab dibaca terima Tuhan Yesus. Oh wow, Terima haleluya. Tuhan Yesus. Akhirnya didoakan, kakek saya mendoakan sendiri. Setelah itu juga dibantu pendeta mendoakan. Akhirnya apa? Lama-lama korengan ini korengan ya, Iya korek, semakin kering. mengecil, hilang, Wow, sembuh total. itu memang datangnya dari iblis itu ya, Pak, ya, Ya, dari kayaknya ya, iblis itu kiriman-kiriman waktu dia itu ya? buang buang hajat di Iya. sungai, di Oh, kayak di apa ya, ini ya apa sih namanya, kemasukan ya, kemasukan. iya. Nah, Iya iya itu. iya, Ya betul. seperti itu. Mhm mhm. Akhirnya percaya. Akhirnya saking percayanya kakek saya ini Bu jadi orang Kristen militan. Wow, Artinya militan enggak fanatik dengan karena anak-anaknya masih ada iya yang iya iya. muslim, banyak yang muslim, Mil menantunya muslim, anaknya sendiri muslim. militan tuh dalam arti buat diri sendiri Buat ya, dirinya Pak? sendiri, Heeh heeh. tetapi ya juga Untuk menyampaikan kebenaran. menyampaikan kebenaran kepada anak cucunya Iya, baik. tetap. Itu Nah seperti kita lah militan. nah itu, Militannya dalam arti, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain gitu ya betul. maksudnya, baik. Nah akhirnya imannya kakek saya ini semakin bertumbuh, semakin percaya, bahwa dia membaca, loh Tuhan Yesus ini, di Alkitab kan kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus, mengusir setan itu kan Dalam bisa, namaku, ya. dengan nama Tuhan Yesus sembuh gitu kan. Amin.
dan Tuhan memberi kuasa kepada anak-anaknya yang percaya. Makanya bapak saya, kakek saya itu kalau ngomong, saya ini anaknya Tuhan dan berhak untuk mewarisi kuasanya. Amin. Dipraktekkan dengan kakek saya sama kakek saya itu berdoa kepada anak cucunya ketika sakit. Bukan berdoa kepada Tuhan bersama anak cucunya. Ya, maksudnya mendoakan anak-anaknya dan cucu-cucunya yang Iya, sakit. oke. Tadinya kan kakek saya ini kalau ada cucunya yang sakit, kan dibawa ke kakek saya dikasih air putih, disuwuk bahasa Oke, dulu. sembur. Sembur, disuwuk lah itu ya. Ya. Nah, sekarang ketika percaya Tuhan Yesus sama. Jadi profesinya sebagai pendoa menyembuhkan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu dipraktekkan kepada anak cucunya. Bahkan dengan cara yang berbeda. Karena sudah memakai nama Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Bukan masalah anak cucu. Karena di kampung itu kakek saya pelihara ayam, pelihara ternak lah intinya. Ketika ayamnya cucunya ada yang sakit, dibawa ke kakek saya didoakan. Ayam itu kalau dulu sakit gering namanya kan, ayam pada sakit. Didoakan sama kakek saya, ayamnya sehat kembali ya kan. Kalau sekarang flu burung. Nah, seperti itu. Ya, kalau saya cerita sampai panjang lebarnya ini nggak akan cukup waktu 1-2 jam, tapi saya ambil poin-poinnya saja. Baik. Ya, terus tidak sampai di situ kakek saya. Akhirnya mengajaklah anak-anaknya tadi dengan adik-adiknya ibu saya kan. Nah, adiknya yang ragil itu yang bungsu ya, ikut Tuhan Yesus sama istrinya. Terus yang nomor 3 itu ikut Tuhan Yesus, yang nomor 2 ikut Tuhan Yesus. Jadi yang nggak ikut itu tinggal 1 tadinya. Tapi yang 1 ini yang namanya adiknya ibu saya, Pak Lik saya, Pak Suwarji ini kembali lagi. Padahal dia dulu punya iman, waktu dia bisa di kampung bisa benerin radio aja, berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar radio itu bisa benar, bisa hidup lagi. Hidup loh sebenarnya, cuman ya sekarang kembali lagi. Oh, dia kembali Ya, ke kembali ajaran ke Islam lagi. Ya, baik. Nah, itu, Bu. Oke. Nah, terus akhirnya Bapak bertumbuh dewasa, lalu tetap dengan imannya Bapak ya. Terus Ya. akhirnya berjumpa dengan pujaan hati nih. Ya, betul. Nah, ini pujaan hati juga dari keyakinan yang nggak jauh beda sebenarnya, enggak kepercayaan sih dalam arti kulturnya ya, bukan kultur, kebiasaannya dengan sajen-sajen itu ya Bu ya. Kan Ibu malah lebih kental. Oke, boleh sekarang Mika kasih ke Ibu. Nah, Ibu iki orang Hindu, saudara terkasih ya. Dulu saya lama di Bali, jadi saya paham banget ke budaya orang Hindu. Nah, Ibu menikah sama Bapak, langsung ikut Bapak karena ikut Bapak, oke, Bapak Ibu boleh ceritakan sebelumnya atau setelah menikah dengan Bapak? Saya mengenal Tuhan itu setelah menikah, Bu. Karena Baik. memang dari Pak Sugeng ini tidak ada paksaan untuk nantinya setelah jadi istri itu harus ikut saya atau bagaimana. Justru dia lebih menunjukkan ini loh jadi orang Kristen itu seperti ini gitu. Jadi dia lebih memberikan contoh daripada menyarankan untuk mengajak. Jadi dulu beda agama ya sebenarnya ya. Awalnya Keyakinan. kita menikah itu Pak Sugeng ini bilang, ya kalau waktu awal menikah kan saya masih dalam ranah harus ikut aturan orang tua. Betul. Jadi waktu menikah dia bilang, ya saya sekarang masih ikut aturan orang tua kamu, tapi nanti setelah menikah itu saya sudah jadi imam kamu. Jadi intinya seperti itu, Bu. Dia kita menikah itu pakai acara adat Hindu dulu. Nah, setelah itu kan saya diboyonglah ke tempat Pak Sugeng ini. Dan setelah itu kan dia untuk sehari-hari dia lebih menunjukkan orang Kristen itu seperti ini gitu, lebih membimbing lah, maksudnya lebih prakteknya seperti apanya. Jadi
nggak hanya ucapan. Jadi kalau pagi itu bagaimana, pagi itu doa harus bangun pagi 4:30, jam 5 itu dia berdoa. Sekalipun saya masih tidur, saya mendengarkan doanya dia semua disebut, bahkan sampai saya dan orang tua semua disebut. Nah, itu hati saya lama-lama ini Bu, oh begini ya, Tersentuh. tersentuh. Nah, dari situ saya mulai memberanikan diri ikut doa. Nah, dari situ bagaimana sih caranya berdoa? Saya nyampe minta, "Itu tulis dong, saya mau Oke. doa," gitu. Malah justru dia ketawa, "Loh, doa itu nggak Nggak baku. ditulis, nggak saya Hafalin. ajarin, nggak dihafalin, enggak. Jadi apa yang ada di dalam hati kamu, itu ungkapkan kepada Bapa, kepada Tuhan kita. Jadi kita itu sama Tuhan itu lebih dekat seperti bapak dan anak. Nah, dari situ kan saya masih belum paham. Tapi lama-lama saya mendengarkan dia berdoa, Pak Sugeng berdoa ini baru saya Ibu paham. deketin, Bu. Oh, ternyata berdoa itu ya seperti bapak dan anak ngobrol. Apa yang masalahnya apa itu diutarakan semua. Di situ saya tersentuh banget dan saya mulai belajar memberanikan diri berdoa sendiri. Oh, begini berdoa. Dan saya mulai bernyanyi memuji Tuhan lagu yang gampang-gampang dulu, yang menurut saya yang dihafal yang ini dulu. Nah, dari situ saya terus mengalir menikmati kasihnya Tuhan yang luar biasa. Bukan karena paksaan ya, karena Bukan, memang kepinginnya Ibu ya, karena ada dorongan pribadi. bukan. Karena memang ya ketika kita menikah itu bukan nggak ada masalah, karena Iya. memang saya masuk ke keluarga yang baru, yang tadinya saya adat istiadat beda, saya masuk ke keluarga baru dengan latar belakang yang ini kan saya otomatis harus bisa menyesuaikan dan aturannya begini ya, saya mengalir saja. Saya mengikuti tuntunan Tuhan dan di situ saya mengenal benar-benar kasih-Nya Tuhan dan setiap apapun persoalan permasalahan yang ada karena saya sudah menikah, saya tidak mau mengadu ke orang tua ataupun ke siapa. Nah, saya pada saat itu saya mengadunya sama Tuhan. Apapun itu persoalan keuangan, maksudnya apapun yang saya alami itu saya ngeluhnya ke Tuhan. Nah, di situ Tuhan ngasih jawaban, Tuhan terus ngasih bimbingan kepada saya, terus Tuhan ngasih kehidupan bagaimana saya harus menjalani sebagai ibu rumah tangga dengan waktu dulu saya ngikut Pak Sugeng itu bukan yang enak, susah, menderita, tapi saya percaya saya bisa melalui itu semua karena Tuhan. Karena memang pahit banget Bu, awal-awal kita menikah itu pahit banget kalau mau diceritakan itu kayaknya saya nggak ini, pasti air mata saya akan keluar kalau untuk mengingat masa lalu saya. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dengan saya mengikut Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan itu Tuhan terus berkarya dalam hidup saya. Tuhan terus apa yang saya doakan Tuhan jawab. Sekalipun tidak langsung ya, tapi Tuhan berikan kekuatan pada saya. Sampai saat ini saya kadang kalau saya mengingat masa lalu saya, Bu, saya menikah dengan Pak Sugeng ini, kok saya bisa ya melalui itu semua. Saya nyampe kadang terheran-heran. Saya percaya ini semua kekuatan itu diberikan kepada saya dari Tuhan. Tanpa kekuatan dari Tuhan itu kayaknya saya nggak mampu. Nggak bisa sampai saat ini. Itu sih Bu yang saya alami dan latar belakang saya kan memang ya sudah beda ya, Tuhannya sudah beda dan saya bilang Tuhan yang dulu untuk membanding-bandingkan enggak. Karena memang saya menghormati juga keluarga besar saya yang saat ini memang masih ini ya, masih Hindu dan saya sekarang sudah menjadi anak Tuhan dan menjadi anak terang. Menemukan yang tidak dirasakan dahulu Iya, iya. menemukan sukacita dalam Amin, ya, itu itu ya. yang saya rasakan Bu. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang
kita beralih ke posisi saat ini. Ini tadi Mm-mm. kan Ibu sudah menyenggol rumah tangga diawali semua pasti Iya. dari bawah ya. Mm-mm. Dari bawah step by step. Ada Mm-mm. juga sih yang udah enak ya. Mm-mm. Mungkin karena waktu mudanya dia udah bekerja, Iya. memang sudah atau memang keturunan ya kan. Iya. Nah, berarti Bapak Mm-mm. Ibu ini kan tipe Pewaris, pewaris. ya kalau itu kan pewaris. Ini kan tipe yang memang berjuang ya. Iya, kita berjuang. Sampai Mm-mm. akhirnya mendapatkan usaha yang saat ini. Iya. Nah, usaha apa nih sekarang akhirnya Bapak Ibu ini berdua mengerjakannya? Bapak Ibu ini seorang pengusaha yang juga takut akan Tuhan, tapi kita bicarakan dulu tadi Mm-mm. mulai lagi urutannya. Mm-mm. Urutannya adalah sekarang akhirnya beliau dikenal dengan pengusaha fiber. Maksudnya apa itu, Pak? Mm-mm. Ya. Puji Tuhan, inilah kita sudah dipilih Tuhan. Saya bukan orang ibaratnya punya modal yang banyak, orang tua dimodalin orang tua, tidak. Modal orang tua mendoakan saya. Dan demikian juga saya mendoakan orang tua saya supaya sehat. Amin. Jadi saya hijrah ke Jakarta setelah menikah, punya anak. Ekonomi di Lampung waktu itu sulit sekali. Tahun 90-an ke atas lah ya, 98 saya hijrah ke Jakarta. Saya ikut saudara dari istri saya pada kerja di daerah sini, daerah Cikiwul. Nah, waktu itu saya bersama istri saya memutuskan istri saya mau ikut ke Cikiwul ini. 98 tuh ya, 98. Reformasi dong. Reformasi. Nah, jadi saya ke sini baru berapa bulan, belum bekerja itu karena istri saya masih melamar, saya masih kerja serabutan karena sepanjang Jalan Raya Narogong ini padat ribuan orang melamar pekerjaan waktu itu. Ya, saya datang ke Jakarta ini baru 2 bulan, Pak Soeharto lengser. Apa itu yang terjadi? Krismon. Waduh, saya sudah pusing karena saya berangkat ke Jakarta ini saya punya kambing, punya sepeda saya jual untuk biaya ongkos ke sini supaya saya kata orang mengadu nasib gitu kan. Saya tekun dengan iman saya pegang ayat Filipi 4 ayat 19 itu saya pegang. Ya, itu berkata Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dan keperluanku menurut kemuliaan Yesus Kristus, itulah kurang lebihnya. Saya pegang ayat itu, Tuhan di mana saya berada walaupun saya nggak punya uang pasti Tuhan akan tolong saya. Akhirnya apa? Istri saya sampai 6 bulan ya baru pokoknya membawa lamaran sini sana itu Bu. Yang katanya nanti lewat ini jangan kapok-kapok, pokoknya bawa terus. Kenapa kok? Padahal saudara-saudara saya itu kerja di tempat itu ya Bu waktu itu. Tapi istri saya kok ditolak terus itu. Akhirnya dia dengan tidak sungguh-sungguh ya siang-siangan lah berangkat itu sudah nyantai lah. Sudah Akhirnya 6 bulan, Bu. 6 bulan Ibu baru diterima. Baru diterima ini gini, artinya ya udahlah nanti diterima atau enggaknya kita belum percaya karena sudah segitu lamanya enggak diterima-terima kan hanya mau kerja di pabrik kan Bu ya. Akhirnya saya cuma kerja di pabrik waktu itu. Saya iseng aja udah lamar aja lah sedapatnya kalau nanti diterima kita langsung potong ayam itu kan. Padahal Tunggu. ya 98 itu 98. sulit ya Bu ya? Sulit kerja sekali. di sini ya. Iya. Pas lagi Krismon. demo Banyak penjarahan terjadi toh. Iya, Nah, betul. itu pas lagi besar-besarnya itu. Terus ya, akhirnya saya untuk supaya saya tidak pulang, kalau pulang kan malu Bu, karena kambing sepeda udah saya jual kan, saya malu. Tetap bertahan, pasti Tuhan pelihara, Tuhan cukupi. Akhirnya saya bisa walaupun belum punya kerjaan, istri saya belum kerja, saya ngontrak sepeta itu. Waktu itu saya ingat ngontrak masih 60.000 lah 1 bulan. Saya masih kerja serabutan karena untuk menyambung kehidupan. Biaya hidup. Ya, itu untuk biaya hidup. Saya kerja di bangunan, kuli. Saya orang kampung, petani utun. Saya memang dulu bekerja di pabrik pisang di Lampung. Saya kalau mengerjakan pisang saya ya sudah jagonya lah gitu kan. Tapi kalau hijrah di Jakarta saya ikut kerja di bangunan saya
nama-nama apa itu material-material bangunan itu tidak saya kenal waktu itu kan. Nah, akhirnya saya jadi kuli. Waktu itu masih ingat kalau nggak salah gaji sehari itu 5.000 di tahun 98. Oke. Nah, akhirnya saya melamarlah di kerjaan apa di PT Gunung Putri Gramas. Saya masukkan dulu, tapi saya masih kerja di Tempat lain. bangunan itu di bangunan. Itu masih lama prosesnya, nggak secepat ini. Terus saya masuk lagi di tambal ban, Bu. Saya dikenalkan mau jaga ban, tambal ban, saya siap. Akhirnya pelanggan tambal ban saya angkot-angkot itu banyak sekali. Karena saya menambalnya bagus katanya kan gitu ya kan. Menjaga Nah, kualitas. ya jaga kualitas. Akhirnya udahlah saya pengen cari yang lain. Terus dapat di pabrik borongan nih, Pak, dapat di pabrik GRC yang membuat pagar-pagar celup itu, Bu. Itu borongan. Memang hasil, tapi tangan saya rusak hancur. Karena bahan kimia, sakit. Ya, saya cuma kuat 1 bulan. Padahal seminggu waktu itu 200.000 saya dapat. Tapi hancur tangan. Tapi hancur, saya nggak kuat. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke bangunan lagi di kota wisata. Dikenal mandor, dikenal atasannya mandor, saya baiklah. Akhirnya saya dipercaya sama mandor. Nah, setelah saya sudah nyaman di sini, saya dipanggil suruh masuk di PT Gunung Putri Gramas itu. Saya ini akhirnya bergumul, saya mau di sini apa mau di sini nih ya. Nah, itu kalau di bangunan saya itu per hari sudah naik 7.000. Kalau seminggu berapa waktu itu? 21. 35 dong. Kan 7.000, 7 Ya, kali 7 kali 6. Oh, 7 kali 6. Ya kan sekitar itu. Lah kalau di pabrik ini cuma seminggu itu 60 berapa ya? 60. Lebih rendah. Ya, tapi saya itu dikasih hikmat sama Tuhan. Apa? Kamu harus keluar, kamu harus masuk di sini. Oke lah, saya akhirnya memutuskan. Jadi Bapak ngambil yang di? Saya ngambil yang di pabrik. Oh, pabrik. Yang saya bangunan tadi enggak? Bangunan saya enggak karena saya Walaupun pamitan. Lebih besar sebenarnya. Lebih besar. Itu 42 ya. yang ini 30-an enggak salah ya kan? Karena kalau di sini pabrik kan enggak ada habisnya kan, Bu. Saya berpikirnya begitu. Oke, enggak ada nganggure. Enggak ada nganggure. Nah, itu. Saya akhirnya masuk di sini, saya diterima. Foreman saya, mandor saya, supervisor saya, manajer saya melihat kerja saya itu kok orang cekatan, orang punya skill itu loh, Bu. Jadi masalah mengukur, masalah ini kok ngerti. Akhirnya saya masuk baru 1 bulan sudah disuruh untuk mengawasi proyek di luar gitu kan, suruh megang proyek di luar. Akhirnya dengan profesi saya di bangunan di luar, saya di situ juga sering di luar, jadi menyambung, saya sangat senang. Akhirnya saya sampai kuat 9 tahun, Bu. Oh iya, lama ya? Ya, di produksi saya kuat 9 tahun. Dari gaji 30 seminggu sampai berapa, Pak? Ya, sampai menaiklah jadi bulanan. Akhirnya bulanan itu sebulan 150 atau berapa ya? Itu hanya gaji pokok. Iya, itu dari situ ya. Dari situ bulanan. Sampai kan Bapak 9 tahun tuh. Ya. Itu sampai berapa terakhir itu? Terakhir sampai di 1.700.000-an. Waduh. jadi belum banyak. Tapi ada yang uang makan, ada masa kerja, itu hitung itu hanya gaji yang kotor. Ada yang lemburan juga kan, belum saya globalkan. Baik. Itu gaji gaji pokok aja lah ya. Akhirnya kuat 9 tahun, saya itu punya pengalaman ibaratnya yang sudah mumpuni. Akhirnya teman saya itu minta dibuatkan produk lah sama saya. Akhirnya tak buatkan, tapi saya nggak punya modal, tenang, gampang. Akhirnya saya buatkan itu suka, bener ya ini, sesuai. Apa Pak yang dibuat? Yang dibuat itu saya suruh membuat, yaitu Bu, pertama toilet untuk kebutuhan seluruh Indonesia yang tadi yang Ibu bilang. Oh, ini bicara tentang asal muasal usaha Bapak ini. Betul. Nah, itu. Saya belum ngomong nih ya, Bapak Ibu saudara.
tadi saya di depan sudah ngomong apa belum saya lupa Mm-mm. bahwa sekarang sudah saya bilang ya bahwa Hmm. beliau ini dikenal dengan pengusaha fiber. Nah, ini cikal Mm-mm. bakalnya 9 tahun belajar di pabrik fiber ya, Pak. Ya, Oke, jadi baik, lanjut, Pak. ibaratnya kuliah saya udah profesor. Ya. Itu saya buat desain sendiri, cetakan sendiri, saya kasih customer yang baru itu katanya langsung oke. Wah, Setelah oke, jarak 1 minggu Pak langsung produksi. Saya nggak punya modal. mm-mm. Udah tenang, butuh berapa? 50% ditransfer. Belum kenal saya itu. Oh, lelo ya. Ya, terus saya ngomong lagi, Pak, butuh kekurangan nih berapa lagi sekian, transfer lagi. Ya dari situlah Bu, saya benar-benar ditolong Tuhan. Amin. Ya di dalam pekerjaan yang 9 tahun itu saya merasakan apakah mulus tidak. Padahal saya di dalam perusahaan yang 9 tahun itu saya mengadakan persekutuan doa setiap pagi sama owner Big Boss. Kebetulan dia anak Tuhan. Kebetulan Big Boss Haleluya. anak Tuhan. Saya berdoa satu ruangan dengan Pak Abraham, Pak Bos, Pak Abraham. Akhirnya rame, anak-anak Tuhan banyak. Setiap hari Jumat itu setelah jam istirahat siang kita mengadakan ibadah di perusahaan itu. Jadi makanan disediakan oleh perusahaan. Setiap hari Jumat ada ibadah dan setiap pagi ada doa di kantor itu. Dan saya dengan Pak Abraham seruangan doa setiap pagi. Dan sama Ibu Tiur sebagai HRD saya juga. Haleluya. Ibu Tiur, salam kalau melihat channel saya. Channel Ya, kesaksian saya. Akhirnya saya resign. Itu tadi saya dikasih orderan Job pertama ya pribadi ya. untuk membuat cetakan sepiteng apa sih untuk daerah-daerah yang terpencil. Itu subsidi dari pemerintah. Dan itu berkelanjutan sudah berapa kali ya, saya lupa. Akhirnya setelah itu nilainya ya lumayan. Terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya anakmu. Saya sudah memutuskan resign ini. Karena saya bukan orang gajian, dulu saya orang gajian. Sekarang sudah resign, mau usaha sendiri tapi nggak punya modal, bukan dimodali orang tua. Orang tua nggak punya kebun luas, tapi saya hanya berjuang, percaya kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, selalu berdoa. Dikasihlah orderan. Akhirnya Tuhan, saya kapan mendapatkan orderan yang nilainya 100 juta dikasih. Tuhan, saya kapan mendapatkan orderan yang nilainya 500 juta dikasih sampai M. Saya dikasih. Itu tahun awal berapa mulainya, Pak? 2010. Dari 2010 ya, akhirnya sampai sekarang. Nah, itu. untuk kita melihat-lihat sih apa sih yang dikerjakan Pak Sugeng ya. Kita akan lihat-lihat ya. Kita akan lihat-lihat di lapangan ya. Iya, di lapangan. Kita akan lihat-lihat dan saya sudah rekam. Nah, ini dia hasilnya. Guys, ini pabriknya Pak Sugeng. Beliau sedang membuat proyek nih. Ini apa yang dibuat nih, Bu, Pak? Ini saya dengar di Bapak nih. Ini buat apa, Pak? Tangki sepiteng STP nih. Ini? Iya. Enggak, itu apa? Itu tangki sepiteng. Iya, tangki sepiteng. Bu, tangki sepiteng, Bu. Beneran? Bener. Oh, itu tangki sepiteng. Tangki sepiteng. Tapi buat perusahaan. Buat perusahaan. Ini untuk sekolahan di Pluit, Jakarta. Wow, gede banget ya, Pak. Ini kapasitas 35 ton. Berarti memang kalau penuh harus disedot gitu ya? Nanti yang disedot itu endapannya berapa tahun? Oh, berapa tahun lah ya? Berapa tahun? Endapan ya, endapannya. Endapannya. Slabnya, lumpurnya. Tapi mereka pada saat ditaruh di bawah tanah itu dibolong-bolongin juga? Enggak. Oh, enggak boleh. Langsung rapat. Rapat. Jadi ini nanti diproses, ada sistemnya, airnya yang masuk ke dalam tangki ini sudah layak dibuang di selokan saluran kota. Oh, berarti ada yang ampas kemana, Ya, air ke saluran, gitu kalau ya? ampas tetap di dalam tangki. Iya itu dah. Ya sekitar 3 tahun baru kalau penuh bisa disedot. 3 tahun atau lebih lah. Kita lihat Pak dari sampingnya Ya, Pak Sugeng. boleh. Proses pembuatan. Ini baru, iya ini proses. Ya, proses Oke. pembuatan. Wah, besar banget ya Pak. Tapi kenapa tadi saya lihat seperti dibagi-bagi Pak? Ya itu dalamnya ada dibagi-bagi, ada sekatnya karena nanti ada sistem anaerob.
Oh, nih kayak gini nih, terbagi nih 1, 2. 3, 4, 5 nanti. Kenapa dibagi-bagi? Ada 5 ruangan. Ya, karena Ya. ada sedimentasi, ada yang aktif. Mm-mm. Jadi nanti berproses di dalam ini. Oh begitu. Ini buat sekolah nih ya. Sekolah apa nih Pak? Sekolah SMP di Pluit, lupa namanya. Oh, pokoknya SMP Kristen pasti ya. Iya. Ini kapasitas berapa ribu liter? 35.000 kubik. Oke. Nah kondisinya ini kan nih sejajar gini. Iya. Dia berarti horizontal nanti ditaruhnya. Tetap horizontal. Horizontal dong berdiri kan? Enggak, itu vertikal. Oh iya itu vertikal ke atas. Ya, kita horizontal Tetap seperti ini. Tapi Oh. ini nanti ditanam. Iya, I know, ditanamnya tadi seperti ya aku lihat seperti ini ya. Iya. Nah ini yang dibuat di sini nanti bawa ke lokasi pemesan naik mobil gede banget ya Pak. Gede diangkat kren itu ada kren manual. Aduh keren. Iya, kren. Oh, ini sambungan yang Bapak buat ya? Ya, sambung-sambung. Ini yang fiber itu yang Bapak buat aslinya tuh fiber ini dari ini fiber. Dari resin hidrum. Boleh Pak lihat Pak. Ini saudara ya ku. Ini bisnisnya saudara terkasih kita. Ini resin. Oke guys, jangan kemana-mana, terus saksikan ya part berikutnya. Pastinya lebih seru lagi supaya kita tetap termotivasi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini dan itu ya dijadiin satu. Namanya katalis. Wow.